Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, tentunya kalian sehat, amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu lagi bersama saya dimana saya akan menceritakan bocoran sinopsis buku harian seorang istri untuk malam ini. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan dimana sih itu ada Dewa bersama Nana, yang dimana disitu pun Nana sedang menggendong Junior dan mereka pun habis melaksanakan berjamaah sholat. Lalu disitu pun Dewa seperti biasa ya guys, setelah melaksanakan sholat 5 waktu, Dewa pun langsung memberikan arahan atau masukan terhadap Nana atas kesembuhan Junior itu harus sering-sering mendengarkan ayat suci Al-Quran. Disitu pun Nana sangat setuju apa yang telah dikatakan oleh Dewa. Selanjutnya di adegan yang lain disitu ada Fajar bersama Cornelia, yang dimana mereka sudah baikan, bahkan mereka pun disitu sedang melaksanakan dansa atas kebahagiaannya mereka atau baikannya mereka berdua. Namun di sisi lain ternyata Cornelia yang saat ini ternyata meskipun kadang baikan kadang berantem, disitu pun Cornelia meminta masukan terhadap partner kerjanya yaitu Bang Jack. Disitu Bang Jack mengatakan terhadap Cornelia jikalau dalam satu hubungan itu harus penuh dengan kesabaran, bahkan harus saling pengertian. Selanjutnya di adegan yang lain disitu Dewa bersama Nana yang telah membawa Junior untuk diperiksa kembali atas gendang telinganya, dan alhamdulillah ternyata lama kelamaan, dikit sedikit lama-lama menjadi bukit ya guys. Akhirnya sekarang Dewa pun bisa disembuhkan, bahkan bisa normal kembali atas pendengarannya yang selama ini telah tuli gara-gara perbuatan si Parah yang telah menyuruh anak buahnya untuk melukai Cornelia, sedangkan Cornelia di situ sedang membawa Junior, dan hingga akhirnya Cornelia pun jatuh ketika membawa Junior oleh suruhan si Parah. Disitulah awal mulanya Junior tuli, ternyata akibat perbuatan jahatnya si Parah alias ibunya Dewa sendiri. Selanjutnya di adegan yang lain, Dewa yang sudah mengobati Junior anaknya bersama Nana istrinya, setelah pulang ke rumah Buana, disitu pun atas kebahagiaannya Dewa langsung memberitahu terhadap keluarga Buana, termasuk Nenek Ratu, apalagi termasuk si Parah sebagai ibunya atau neneknya Junior. Disipun Dewa mengatakan di depan mereka jikalau Junior sekarang menuju kesembuhan dari tulinya. Si Parah pun yang mendengarkan pembicaraan Dewa atas Junior, si Parah pun di situ merasa shock, bahkan kaget atas kesembuhan Junior. Selanjutnya di adegan yang lain disitu ada Lula, yang dimana Lula telah mendatangi si Pasa bersama si Alia karena Lula mengetahui atau membuntuti kepergian Pasa, dan ternyata kepergian Pasa itu mendatangi si Alia, yang dimana si Alia itu mengakui atau meminta pertanggungjawaban terhadap Pasa atas anaknya yang ada di dalam kandungannya. Di situ pun si Alia mengatakan jikalau anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah adiknya Salsa. Si Alia yang tidak ingin nasibnya seperti Salsa yang tanpa ayah. Di situ pun si Alia menginginkan atau meminta bertanggung jawab terhadap Pasa yang sudah melakukan perbuatan yang sangat bodoh terhadap dirinya, yang padahal itu anaknya bukan perbuatan Pasa, justru
itu adalah perbuatan si Wilson terhadap si Alia. Namun si Alia yang takut si Wilson tidak mau bertanggung jawab, akhirnya si Alia pun berusaha untuk mencari ayah yang mudah atau yang orangnya yang bertanggung jawab, dan akhirnya si Alia pun berpikir jika laki-laki yang bertanggung jawab itu tidak ada lain hanyalah Pasha. Namun di sisi lain Lula sebagai istrinya Pasha mendengarkan atau melihat percakapan Pasha bersama Alia. Di situ pun Lula sangat shock dan kaget, bahkan Lula pun ingin mengetahui si dalam-dalamnya yang sebenarnya apa yang telah terjadi antara Pasha dan si Alia. Selanjutnya di adegan yang lain, di situ ada si Wilson alias si Kelvin yang telah terpapar terbaring di jalanan. Namun di sisi lain si Priska yang telah melihat si Wilson alias si Kelvin yang terpapar. Di situ pun si Priska langsung membantu si Kelvin, meskipun si Priska merasa kaget alias shock, ini siapa yang berbuat tercela ini terhadap si Kelvin. Dan ternyata di situ adalah perbuatan Pak Nopal. Pak Nopal pun langsung menelepon terhadap anak buahnya jikalau anak buahnya berhasil atau tidak yang telah melakukan perbuatan kejahatan terhadap si Wilson. Dan ternyata anak buahnya pun berhasil melukai si Kelvin alias si Wilson. Di sisi lain Cornelia atau Fajar yang sudah berantem lagi ya guys. Kita tahu kenapa di situ Fajar akhirnya pulang sendirian, meskipun Cornelia melarang Fajar atau ingin bertanya apa yang telah terjadi terhadap dirinya sehingga Fajar meninggalkan Cornelia sendirian. Tapi Fajar yang sangat marah, akhirnya Fajar pun tidak menjawab atas permintaan Koko, dan Fajar pun langsung berangkat tancap gas pergi dari hadapan Cornelia. Oke guys, itulah sinopsis buku harian seorang istri untuk malam ini. Tonton terus ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.